slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Livio Suppo, ex-manajer tim MotoGP, ternama seperti Ducati Team, Repsol Honda, dan Suzuki X-Star, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang masa depan Marc Marquez yang bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada MotoGP 2025. Kehadiran Marquez di tim Ducati telah menciptakan spekulasi besar, mengingat reputasi keduanya yang sangat mentereng dalam dunia balap motor. Namun, meski yakin Marquez akan menjadi salah satu pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia, Suppo menyimpan keraguan apakah rider Spanyol ini akan mendominasi kejuaraan seperti masa keemasannya dahulu. Sebagai orang yang pernah membawa Marquez ke Repsol Honda pada 2013, Suppo tahu betul bakat dan mentalitas sang pembalap. Bersama-sama, mereka mencatatkan sejarah dengan memenangkan 4 gelar dunia MotoGP, yakni pada 2013, 2014, 2016, dan 2017. Setelah Suppo memutuskan untuk vakum dari MotoGP pada 2017, Marquez terus melanjutkan dominasinya, meskipun karirnya belakangan terganggu oleh cedera yang berkepanjangan. Kini, kombinasi antara Marquez, yang telah meraih 8 gelar dunia, dan Ducati, pabrikan yang tengah mendominasi MotoGP, dengan motor-motornya yang sangat kompetitif, dinilai banyak orang sebagai pasangan yang sempurna. Banyak pengamat yang percaya bahwa Marquez bisa kembali ke performa puncaknya seperti pada musim 2014 dan 2019. Pada musim-musim tersebut, Marquez tampil hampir tak terkalahkan, bahkan pada 2014 ia memenangi 10 seri pertama secara berturut-turut. Namun, Suppo tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan ini. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan pandangan realistis tentang peluang Marquez untuk mendominasi kejuaraan. Saya tidak yakin dia bakal membunuh kejuaraan ini seperti dulu. Contohnya seperti pada 2014, ketika dia memenangi 10 seri pertama. Tentu saja, Marquez akan menjadi salah satu unggulan utama, sama seperti tahun ini, di mana dia berhasil membuat perbedaan besar dibandingkan pembalap lain yang menggunakan motor GP23, ujar Suppo. Ia juga menyoroti perbedaan besar antara era MotoGP sekarang dengan masa lalu. Menurutnya, rivalitas di lintasan kini jauh lebih ketat dan merata. Salah satu alasan utamanya adalah keberadaan Pecco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, yang menjadi rekan setim Marquez di Ducati Lenovo Team. Suppo memperingatkan bahwa meskipun Marquez memiliki reputasi dan bakat luar biasa, ia akan menghadapi tantangan besar dari Bagnaia, yang terbukti menjadi salah satu pembalap paling konsisten dan berbahaya sepanjang musim ini. Dominasi dalam kejuaraan ini tak akan mudah. Kita berbicara tentang rider seperti Pecco, yang meskipun gagal menjadi juara dunia tahun ini, tetap mampu meraih 11 kemenangan. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, dan membuktikan bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid, ujar Suppo. Selain itu, Suppo juga menyoroti dinamika baru yang akan memengaruhi persaingan MotoGP pada 2025. Ducati, yang kehilangan pembalap tangguh seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini, kini hanya mengandalkan 6 motor di lintasan, turun dari 8 pada musim sebelumnya. Menurut Suppo, pengurangan jumlah motor ini akan berdampak pada peluang Ducati untuk mendominasi podium seperti sebelumnya. Di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi tim-tim lain, seperti Aprilia, KTM, dan Yamaha, untuk masuk ke persaingan teratas. Bagi para penggemar MotoGP, ini akan menjadi musim yang sangat menarik. Kombinasi antara Marquez dan Ducati memang sangat menjanjikan, tetapi kita tak boleh melupakan para pembalap lain yang juga memiliki potensi besar untuk bersaing. Tim-tim seperti Aprilia dan KTM pasti akan membidik podium, terutama karena Ducati kini tidak lagi memiliki kekuatan sebanyak sebelumnya, tambah Suppo. Secara keseluruhan, Suppo mengakui bahwa kehadiran Marquez di Ducati akan menjadi daya tarik utama dalam MotoGP 2025. Namun, ia menegaskan bahwa era dominasi seperti yang pernah dialami Marquez di masa lalu mungkin sulit terulang karena persaingan yang semakin kompetitif.
Menurutnya, kombinasi antara talenta Marquez, keunggulan teknis Ducati, dan tantangan dari rival-rival seperti Bagnaia akan menciptakan salah satu musim MotoGP paling seru dalam beberapa tahun. Terakhir, dengan perubahan besar ini, semua mata akan tertuju pada bagaimana Marquez menyesuaikan diri dengan motor baru, tim baru, dan rival yang semakin tangguh. Satu hal yang pasti, kehadirannya di Ducati Lenovo Team akan menjadi babak baru yang menarik dalam sejarah MotoGP. Gigi Dall'Igna curiga, Marc Marquez bawa gaya balap khas Honda ke Ducati, dan sukses tercepat keempat di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 menyisakan banyak cerita menarik. Salah satunya adalah performa luar biasa Marc Marquez yang berhasil finish di posisi keempat tercepat, hanya di belakang pembalap-pembalap papan atas lainnya seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan adiknya sendiri, Alex Marquez. Meski baru pertama kali mencoba Desmosedici GP25 secara resmi, Marquez menunjukkan adaptasi yang sangat cepat dan gaya balap yang efektif. Keberhasilan Marquez ini menarik perhatian Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, yang memuji tetapi juga mencurigai bagaimana Marquez membawa warisan gaya balap khas Honda ke Ducati, sebuah kombinasi yang tampaknya bekerja sangat baik dengan Desmosedici GP25. Marc Marquez memulai tes dengan harapan besar dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Dalam waktu yang singkat, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami karakteristik motor, dan mencatat waktu kompetitif. GP25 memiliki banyak keunggulan, tetapi gaya balap Marc yang sangat agresif, dan presisi jelas memainkan peran besar. Dia mampu mengekstraksi potensi motor ini dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan pembalap lainnya, ujar Dall'Igna dalam wawancara pasca tes. Dall'Igna juga menyoroti bagaimana Marquez membawa kebiasaan dan teknik balapnya dari Honda RC Tuan Trevi, yang dikenal sebagai salah satu motor paling sulit dikendarai di grid. Saya melihat dia masih menggunakan teknik pengereman keras khas Honda, lalu memanfaatkan stabilitas GP25 untuk melibas tikungan dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga pembelajar yang luar biasa, tambahnya. Marquez berhasil mencatatkan waktu hanya terpaut beberapa milidetik dari Francesco Bagnaia, meski ini baru tes resmi pertamanya dengan GP25. Desmosedici GP25 dikenal sebagai motor dengan pengembangan teknologi tinggi, termasuk peningkatan pada aerodinamika, stabilitas pengereman, dan akselerasi. Namun, keberhasilan Marquez dalam menjinakkan motor ini tidak lepas dari pengalamannya selama bertahun-tahun di Honda. Marquez sendiri mengakui bahwa gaya balapnya masih dipengaruhi oleh pengalamannya bersama RC Tuan Trevi. Setiap pembalap membawa sesuatu dari masa lalunya. Saya mencoba menggabungkan gaya lama saya dengan kelebihan motor ini, dan sejauh ini hasilnya sangat positif, ungkap Marquez. Dall'Igna menegaskan bahwa tim Ducati kini berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi Marquez. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan pengembangan motor yang konsisten, Dall'Igna percaya Ducati memiliki peluang besar untuk mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Kami tahu Marc adalah pembalap yang istimewa. Dia membawa pengalaman berbeda dari Honda, dan itu memberikan dimensi baru bagi tim kami. Namun, kami juga harus memastikan bahwa motornya terus berkembang sesuai dengan kebutuhannya, kata Dall'Igna. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain, 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing dengan Desmosedici GP24. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, dengan YZR M1 2025. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Desmosedici GP25. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dengan Desmosedici GP25. Dengan hasil ini, Ducati Lenovo Team dan Marc Marquez menjadi pusat perhatian menjelang musim MotoGP 2025. Marquez diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk pengembangan lebih lanjut GP25, sementara para rival seperti Yamaha dan Honda pasti akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan.
Tes berikutnya di Sepang akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk mengasah lebih jauh adaptasinya dengan GP25 dan membuktikan bahwa kombinasi Ducati Marquez adalah ancaman serius di musim 2025. Apapun hasilnya, kehadiran Marc Marquez di Ducati sudah membangkitkan harapan besar sekaligus rasa penasaran di dunia MotoGP. Bos Honda tak percaya, Marc Marquez sukses jinakan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 kemarin menjadi momen bersejarah bagi Marc Marquez. Juara dunia 8 kali tersebut memulai debutnya sebagai pembalap resmi Ducati Lenovo Team dengan performa luar biasa, mengakhiri sesi tes di posisi keempat tercepat. Penampilan impresif ini menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki kemampuan di level tertinggi MotoGP, bahkan setelah satu musim yang penuh tantangan bersama Gresini Racing. Keberhasilan Marquez menguasai Desmosedici GP25 ini ternyata mengejutkan banyak pihak, termasuk bos Honda Racing Corporation, HRC, Tetsuhiro Kuwata. Sang bos, yang sebelumnya menyaksikan Marquez sebagai ikon Honda selama bertahun-tahun, mengaku kaget dengan kecepatan adaptasi Marquez di atas motor Ducati terbaru tersebut. Marquez memulai tes dengan ekspektasi tinggi, terutama karena GP25 dirancang dengan sejumlah pembaruan teknis yang signifikan dibandingkan pendahulunya. Meski tekanan tinggi di tim pabrikan Ducati tak bisa dihindari, Marquez berhasil tampil kompetitif sejak awal sesi. Motor ini sangat stabil, terutama saat pengereman dan melibas tikungan cepat. Akselerasinya juga sangat halus, membuat saya merasa lebih percaya diri. Ini adalah motor yang luar biasa, kata Marquez usai tes. Marquez juga mengakui bahwa keputusannya pindah ke Ducati adalah langkah yang tepat. Saya merasa lebih tenang sekarang. Tim bekerja dengan sangat profesional, dan hasil ini memberikan motivasi besar untuk musim depan, tambahnya. Tetsuhiro Kuwata, yang memimpin proyek Honda selama era keemasan Marquez, mengaku kaget melihat performa mantan pembalap andalannya tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Jepang, Kuwata mengatakan, "Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tetapi kami tidak menyangka dia akan secepat itu dengan Ducati. Hasil ini menunjukkan betapa kuatnya dia, bahkan setelah meninggalkan kami." Pernyataan Kuwata ini mencerminkan perasaan campur aduk di kubu Honda, yang masih berjuang untuk menemukan performa terbaik mereka setelah kepergian Marquez. Meskipun Honda berusaha meningkatkan motor RC Tuan Trevi untuk musim 2025, hasil tes di Barcelona menunjukkan bahwa mereka masih tertinggal jauh dari Ducati dan Yamaha. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing dengan Desmosedici GP24. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dengan YZR M1 2025. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Desmosedici GP25. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dengan Desmosedici GP25. Desmosedici GP25 yang digunakan Marquez dirancang dengan peningkatan besar pada aerodinamika, stabilitas pengereman, dan akselerasi. Ducati juga memastikan bahwa motor ini dapat beradaptasi dengan berbagai gaya balap, termasuk gaya agresif khas Marquez. Keberhasilan Marquez mencatatkan waktu yang kompetitif di Barcelona menunjukkan bahwa Ducati telah berhasil menciptakan motor yang tidak hanya cepat, tetapi juga ramah bagi pembalap. Tes ini menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi Ducati dan Marc Marquez. Dengan hasil yang mengesankan, banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan kembali menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia. Honda, di sisi lain, menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan performa motor mereka. Kehilangan Marquez ke Ducati bukan hanya kehilangan pembalap, tetapi juga kehilangan sosok yang membawa kepercayaan diri bagi tim. Tes berikutnya di Malaysia akan menjadi ajang penting untuk melihat apakah Marquez bisa terus membangun momentumnya dan apakah Honda mampu mempersempit jarak dengan para rivalnya. Musim MotoGP 2025 pun dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah.
Dipantau langsung bos gigi Dalinya, Marc Marquez tampil impresif dengan Desmos edisi GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Marc Marquez memulai petualangan barunya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo dengan penampilan impresif pada tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Barcelona Catalunya. Dalam sesi ini, Marquez menunjukkan performa gemilang dengan Desmos edisi GP25 terbaru, menyelesaikan tes di posisi keempat. Hasil ini semakin menegaskan kemampuan adaptasi Marquez terhadap motor barunya sekaligus membuka harapan besar untuk musim depan. Selama tes, bos besar Ducati, Gigi Dalinya, terlihat memantau langsung di pit. Kehadiran Dalinya tidak hanya sebagai bentuk dukungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengembangan Desmos edisi GP25 berjalan sesuai rencana. Dalinya mengungkapkan kepuasannya terhadap performa Marquez, menyebutnya sebagai pembalap dengan pemahaman teknis luar biasa. Marc menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dengan cepat. Dia memberikan masukan yang sangat detail tentang GP25, dan ini sangat membantu kami dalam menyempurnakan motor. Kami senang melihat dia langsung kompetitif sejak awal, ujar Dalinya kepada media usai sesi tes. Marquez, yang kini berusia 31 tahun, mengaku cukup puas dengan hasil tes. Ia merasa bahwa proses adaptasi dengan Desmos edisi GP25 lebih mudah dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya saat bergabung bersama Gresini Racing pada 2024. Motor ini sangat luar biasa. Saya merasa nyaman sejak putaran pertama, dan sensasi dengan tim juga sangat baik. Fakta bahwa saya sudah mengenal banyak insinyur di Ducati membantu proses adaptasi ini berjalan lebih lancar, ungkap Marquez. Ia juga memuji stabilitas dan akselerasi Desmos edisi GP25 yang jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya, GP23. GP25 adalah motor yang sangat kencang dan stabil, terutama saat pengereman dan melibas tikungan cepat. Ini adalah langkah besar dari Ducati, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang bisa kami capai bersama di musim depan, tambahnya. Hasil akhir tes di Barcelona menempatkan Marquez di posisi keempat, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berikut adalah hasil lengkap pembalap teratas. Antara lain 1. Alex Marquez, dari Gresini Racing dengan Desmos edisi GP24. 2. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dengan YZR M1 2025. 3. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dengan Desmos edisi GP25. Dan yang keempat Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dengan Desmos edisi GP25. Dengan hasil ini, Marquez berhasil menunjukkan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi MotoGP, bahkan saat bersaing dengan pembalap yang sudah lebih lama menggunakan motor Ducati. Meski hasilnya positif, Marquez mengakui bahwa suasana kerja di tim pabrikan jauh berbeda dengan apa yang ia alami di Gresini Racing. Tekanan di Ducati Lenovo Team terasa lebih tinggi, dengan jadwal ketat dan ekspektasi besar dari seluruh tim. Ini bukan tempat untuk candaan. Semuanya serius, dan saya dituntut untuk memberikan masukan terbaik dalam setiap sesi, ungkap Marquez. Tes ini memberikan gambaran awal bahwa kombinasi Marc Marquez dan Desmos edisi GP25 akan menjadi salah satu kekuatan utama di musim 2025. Dengan dukungan penuh dari Ducati dan pengalaman Marquez, peluang tim pabrikan ini untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP semakin besar. Tes berikutnya di Sepang Malaysia akan menjadi ajang lain bagi Marquez dan Ducati untuk mengoptimalkan performa GP25, dan para rival tentu harus bersiap menghadapi ancaman baru dari juara dunia. 8 kali ini.